Kalangan akademisi di Bali mendesak agar nanti lahir pemimpin Bali yang pro pertanian. Pemimpin yang berani memberikan subsidi penuh ke petani di tingkat hilir. Kemudian menata pertanian organik dan fokus melahirkan petani muda dan subsidi benar-benar dinikmati oleh petani Bali. Hal itu diungkapkan akademisi dari Fakultas Pertanian Dwijendra University, Dr. Insinyur Niketut Karyati, MP, pada Dialog Merah Putih Bali Era Baru di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar belum lama ini. Dia menegaskan saat ini banyak regulasi yang pro petani, pelestarian alam dan subak, namun sayang tak pernah dijalankan oleh penentu kebijakan. Misalnya soal lahan kering yang di Bali Barat dibiarkan tanpa digarap. Bagi dia, kata kunci mensejahterakan petani adalah meningkatkan produktivitas dan meminimalisasi risiko. Caranya memberi subsidi dan pemerintah membeli hasil petani dengan harga mahal dibandingkan di pasaran. Soalnya Bali ini kecil, tak bisa menerapkan teknologi pertanian yang canggih. Untuk subsidi 100% itu karena subsidinya harus diberikan oleh pemerintah, tentu saja ini harus ada komitmen kebijakan dari pemerintah untuk hal tersebut. Kenapa saya harapkan subsidi 100% kepada petani? Karena selama ini kehidupan petani tidak pernah meningkat, masih sebegitu saja, sehingga dengan subsidi itu nanti petani menjadi aman untuk bertani, hasilnya ada yang membeli. Kalau saya juga setuju dengan pendapat Ibu Hartini kalau subsidi di hulu ya, dengan itu dia akan aman petani. Akademisi dari UNUT, Profesor Dr. Insinyur Lukartini, MS, lebih tegas lagi mengatakan selama ini subsidi dilakukan di hulu berupa pupuk kimia yang tak pernah dinikmati petani. Justru pemerintah mensubsidi produsen pupuk luar Bali yang justru merusak tanah Bali. Kenyataannya, tanah Bali sudah mengalami degradasi hara besar akibat pupuk dan pestisida kimia ini. Lagi pula jika subsidi total diberikan di hilir, akan dinikmati petani Bali. Iya, jadi selama ini kan subsidi dilakukan di hulu ya. Jadi banyak masalah sebenarnya. Jadi misalnya ada subsidi pupuk organik, mungkin pupuk organiknya kurang berkualitas gitu ya. Jadi banyak masalah di hulunya. Tapi sebenarnya akan bagus sekali kalau disubsidi di hilir. Di hilir itu maksudnya ya berasnya nanti juga bisa mensubsidi penyosohan misalnya dengan pengeringan dan lain-lain, sehingga di lokal ini di Bali ini bisa berjalan semua. Katakanlah subsidi diberikan Rp5.000 hingga Rp7.000 tiap 1 kg beras petani dari harga pasar. Langkah ini akan membantu petani Bali dan anak muda bergairah menerjuni pertanian. Kedua, dia mengingatkan calon pemimpin Bali di kabupaten, kota dan provinsi bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga hulu Bali yakni gunung, danau dan hutan. Hulu Bali ini menentukan nasib sektor pertanian Bali. Manusia Bali akan hilang kalau sumber air di Catur Danu Bali kering dan hilang. Hal ini harus diantisipasi dengan menghentikan alih fungsi hutan, danau dan gunung untuk fasilitas pariwisata. Dosen muda Dwijendra University Denpasar, Pande Made Ari Ananta, SP, MP, sepakat dengan seniornya karena tanpa subsidi di hilir niscaya pertanian Bali akan terus mati suri. Gairah petani muda akan sirna. Jadi soal subsidi menurut saya sih sebaiknya kita saat ini kita subsidinya di hilir, karena kalau ingin sasarannya kita subsidi tepat ke petani, jadi artinya petani yang mendapatkan income, itu harapannya hasil produksi petani lah yang dibeli oleh pemerintah dengan dipasarkan ke perusahaan-perusahaan, baik itu ke hotel, baik itu ke dinas-dinas sebagai produk hasil pertanian. Nah, kalau di hitungan saya ya secara kasar itu kalau di Tabanan saja itu luas subaknya sekitar 21.000 hektar. Kalau disubsidi di hilirnya itu hanya membutuhkan dana sekitar 2,5 M per musim. Dia mencontohkan Tabanan yang memiliki sekian hektar sawah basah jika disubsidi penuh oleh pemerintah paling banyak menghabiskan dana Rp2,5 miliar sekali musim panen. Dengan rincian harga beras di pasaran Rp13.000, dibeli pemerintah Rp20.000.
Jadi subsidi Rp7.000 akan dinikmati petani dibandingkan uang subsidi diberikan ke produsen pupuk kimia yakni Rp150.000 per sak. Bahkan dia melihat petani di Tegalalang dan Jatiluwih sudah menerapkan pertanian organik sehingga tak perlu waktu lama mengedukasi mereka. Ketiga, akademisi tak ingin pertanian dan petani Bali termarginalkan. Banyak yang enggan bertani toh akhirnya rugi alias tak sebanding dengan biaya hidup layak. Kata kuncinya pemerintah harus hadir membeli hasil mereka. Su Echa melaporkan.